Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat anak-anak Ustadz semuanya? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan masih dalam semangat untuk belajar online-nya. Oke, hari ini Jumat tanggal 3 April 2020. Materi yang kita pelajari hari ini berbeda dengan materi sebelumnya, karena hari ini kita akan membahas mengenai corona atau virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan kalian sekarang belajar di rumah dan apa-apa dikerjakan di rumah. Nah, mungkin dari sebagian anak-anak Ustadz itu pasti banyak banget bertanya ke orang-orang yang ada di sekitar, baik itu ayah, ibu atau saudara-saudara yang ada di sekitar kalian. Kenapa sih kok kita dilarang untuk bertemu dengan orang lain dulu, dilarang untuk bermain keluar, dilarang bersalaman, atau dilarang segala macamnya? Nah, hari ini Ustadz akan menjelaskan itu semua agar kalian bisa memahami. Tolong disimak video ini. Ustadz akan membahas ada beberapa poin penting yang nanti Ustadz akan sampaikan kepada kalian. Tolong dicermati atau tolong dipahami. Oke. Sebelum kita Ustadz membacakan poin-poin penting mengenai virus corona atau COVID-19 ini, ada alangkah baiknya Ustadz akan menjelaskan dulu apa itu virus corona atau COVID-19. Oke, dengarkan baik-baik. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Gangguan yang disebabkan oleh virus ini, yang paling parah itu adalah kematian. Nah, bagi anak-anak Ustadz ini semuanya di rumah, tolong dijaga kebersihan karena virus ini adalah virus yang menular ke manusia, bisa menyerang kepada siapa saja. Virus ini bisa menyerang kepada siapa saja. Siapa saja? Boleh bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Siapapun bisa terkena virus corona ini. Jadi, makanya ini adalah alasan kenapa kalian dirumahkan atau belajar di rumah dulu, untuk mencegah tidak terjadinya atau tidak terkenanya oleh virus corona ini. Nah, pasti ada juga nih yang bertanya, dari mana sih asalnya virus corona ini Ustadz, atau kok bisa nyampe ke Indonesia? Nah, virus corona ini atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Jadi orang-orang Cina yang pertama kali yang merasakan bagaimana rasanya sakitnya terkena virus corona ini. Nah, awalnya itu Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, ya. Jadi virus itu berasal dari Cina. Nah, oke, lanjut ya. Ini ada beberapa gejala virus atau kondisi tubuh saat terkena virus corona. Seperti apa saja gejala-gejala tubuh yang mengidap penyakit atau yang mengidap terkena virus corona ini? Oke, Ustadz akan sebutkan ya. Yang pertama, flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, ya. Nah, setelah itu gejala bisa memberat. Nah, itu kan gejala ringannya nih, gejala ringannya. Gejala itu bisa menjadi berat. Pasien bisa mengalami demam tinggi. Demam tinggi itu kayak demamnya itu suhu badannya itu panasnya lebih tinggi. Batuk berdahak, bahkan bisa berdarah. Batuk berdahak bisa berdarah. Sesak nafas. Nah, virus ini tadi apa? Virus yang bisa menyerang sistem pernafasan. Nah, gejala berat yang ditimbulkan adalah bisa sesak nafas, nyeri dada, dan gejala tersebut muncul karena tubuh bereaksi melawan virus corona. Nah, oke. Selanjutnya ya. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Nah, siapa saja atau bagaimana virus ini bisa seseorang itu bisa mendapatkan virus ini atau terkena virus ini? Bagaimana cara virus itu bekerja? Nih, yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah
dari bersin atau batuk penderita COVID-19 atau virus corona. Jadi misalkan ada nih pasien di rumah sakit atau orang yang terkena COVID-19 atau corona ini, tiba-tiba dia batuk. Nah, tiba-tiba pas batuk itu, ludahnya itu, air ludah batuknya itu terkena badan kita atau terkena tangan kita. Nah, kita bisa tertular oleh penyakit corona ini. Jadi makanya orang yang sakit itu dianjurkan untuk memakai masker. Oke, yang kedua, seseorang akan tertular melalui, yang kedua ini adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Nah, misalkan kita nih lagi kumpul sama orang-orang, terus tiba-tiba penderita COVID-19 atau penderita corona ini tiba-tiba batuk. Tapi dia batuknya itu tidak mengenai tangan kita, tapi mengenai suatu benda. Nah, kita tidak sengaja memegang benda tersebut dan kita lupa untuk mencuci tangan. Nah, tiba-tiba kita tuh memegang muka, wajah kita, megang hidung, megang mata atau segala macam yang ada di wajah kita. Nah, kita bisa terkena virus corona kalau seperti itu. Makanya sekarang dianjurkan untuk cuci tangan setiap waktu. Jadi setiap sholat, kan kita sholat nih, kita selalu cuci tangan pakai sabun agar apapun itu virus bisa hilang ketika kita juga bisa menjaga kebersihan. Nah, yang ketiga, seseorang dapat tertular. Yang ketiga itu adalah kontak jarak dekat dengan penderita, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, ini alasan kenapa kita tidak dianjurkan untuk bersalaman seperti biasa. Ini adalah untuk mencegah agar kita tidak tertular oleh penyakit COVID-19 atau corona ini. Makanya sekarang dianjurkan untuk cuci tangan, selalu untuk cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker kemana-mana, terus selalu menjaga jarak dari orang yang penderita penyakit COVID-19. Nah, ini adalah beberapa, ada 3 poin yang Ustadz jelaskan bagaimana caranya virus ini bisa terkena kepada orang yang tidak berpenyakit. Semulanya dia sehat, tiba-tiba dia terkena 3 poin yang tadi, bisa jadi kita akan bisa menularkan penyakit tersebut. Nah, oke, selanjutnya, bagaimana cara mencegah virus corona tersebut? Bagaimana cara mencegah virus corona tersebut? Dengarkan baik-baik. Oke. Yang pertama, hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Ini alasan kenapa kita tidak diperbolehkan untuk keluar dulu, untuk pergi kemana-mana dulu, untuk pergi ke mall, pergi ke tempat hiburan, pergi ke tempat-tempat restoran untuk makan. Makanya sekarang kita di rumah saja dulu, karena penyakit ini atau virus ini sangat cepat menular kepada siapapun itu, dan dia tidak akan pernah memilih kepada siapa dia akan menghinggap, ya. Jadi ini alasan kenapa kita itu disuruh untuk di rumah. Oke. Yang kedua, cara pencegahan virus corona. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Ini juga alasan kenapa kita harus pakai masker kalau misalkan ada kebutuhan untuk pergi keluar. Nah, buat anak-anak Ustadz, sering-seringlah pakai masker untuk keluar kalau misalkan ikut sama orang tuanya, ya. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah infeksi virus corona ini? Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Nah, saat beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat umum. Nah, misalkan kalau kalian ikut sama bundanya misalkan ke pasar atau kemana, terus tiba-tiba apa yang kalian siapkan? Yang pertama yaitu masker. Yang kedua yaitu kalau kalian sudah selesai ikut misalkan, tapi Ustadz anjurkan sih jangan sampai kalian keluar dari rumah dulu, ya. Aktivitasnya kerjakan di rumah, jangan ikut-ikut kemana-mana dulu, ya. Itu saran dari Ustadz, karena semuanya aktivitas harus dikerjakan di rumah untuk memutus penyebaran
virus ini. Nah, oke. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, ya. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Bagaimana cara contohnya? Makan yang sehat, minum air putih yang cukup, dan makan buah-buahan, ya. Oke. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Seperti yang tadi Ustaz contohkan, karena virus itu bisa cepat hinggap di badan kita kalau misalkan kita tidak sengaja memegang benda yang kena cipratan air ludah orang yang terkena virus ini, dan kita tiba-tiba megang muka kita. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kalian harus cuci tangan terlebih dahulu, pakai sabun dan pakai hand sanitizer. Oke. Selanjutnya, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cucilah tangan setelahnya. Kalau misalkan kalian tiba-tiba memegang sesuatu hewan liar, terus apa yang kalian lakukan? Harus cuci tangan. Oke. Terus tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Misalkan kalau kalian mau bersin, tutuplah pakai tisu lalu dibuang ke tong sampah. Nah, selanjutnya, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek, ya. Coba untuk jaga jarak dulu berdekatan dengan orang yang sedang batuk atau demam. Nah, yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Makanya kita sekarang di rumah, misalkan tolong dibantu orang tuanya, dibantu orang-orang yang ada sekitar di dalam rumahnya, bersihkan alat-alat perabotan yang ada di rumah kalian. Habis kalian sudah bersihin semua, semprot pakai ini, terus habis itu kalian cuci tangan lagi pakai sabun. Itu saran dari Ustadz. Oke. Mungkin penjelasan untuk pencegahan virus corona. Terus apalagi tadi, penyebab virus corona dan apa itu virus corona. Terus yang keempat yaitu gejala virus corona. Nah, mungkin Ustadz akan mungkin penjelasan Ustadz sampai di sini dulu. Semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini kalian bisa memahami sedikit, dan nanti ada tugas yang Ustadz berikan kepada kalian. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.